ini juga luar biasa sihir ini. Sihir ini benar-benar ya. Orang sihir itu kejam ya. Kejam. Makanya penyihir dibunuh hukumnya karena bikin kegelisahan di masyarakat. Ada cinta tidak keturutan, dukun bertindak. Cinta ditolak, dukun bertindak. Istilah dari dulu dukun dipelet ya. Itu perempuan dipelet, subhanallah. Sihir tiwalah, memelet. Gimana caranya ya? Atau ingin bunuh orang, dimasukin benda-benda tajam dalam perutnya, masukin pakulah, apalah, ngeri. Kejam tukang sihir itu. Makanya mereka dibunuh. Saya dulu sempat baca, saya masih zaman kuliah di Madinah, di antara yang dibanggakan oleh pemerintah Arab Saudi ketika itu telah berhasil membunuh sekian penyihir. Telah berhasil membunuh sekian apa? Penyihir. Dan saya pernah hadir sidang orang penyihir di sidang. Saya pernah hadir di Mahkamah Madinah. Ditangkap. Jadi orang ini dia bisa debus apa debus yang besi keluar sini tembus. Terus dia tinggal di luar negeri, kemudian dia lagi umrah. Memang penyihir juga bisa umrah, dukun juga bisa umrah. Lagi umrah. Kemudian ada sementara dia di Saudi tetap ditanya-tanya, dia gini, oh ada gini, oh gini, kirim uang nih, transfer gitu-gitu. Sampai ketika dia sedang Madinah, dia dijebak. Ada misalnya amar ma'ruf nahi munkar atau orang-orang Saudi yang telepon, gimana gini-gini. Iya, kirim aja ke sini, duit ke sini, cari uang kan. Tangkap akhirnya. Di sidang, saya itu hadir sidang. Ya, dipenggal paling. Tukang sihir itu bahaya. Saya punya kawan menikah, subhanallah, menikah dengan istrinya, tidak bisa digauli, tertutup, disihir. Jadi itu perempuan itu dulu disukai sama laki-laki, kemudian ditolak, akhirnya dukun bertindak. Sehingga dia menikah sama laki-laki, sama teman saya, nggak bisa digauli, buntu, subhanallah, kejam. Teman saya bertahan, akhirnya yang namanya nikah kan punya tujuan. Ini dicerai dengan baik-baik, tapi nggak bisa diapa-apain. Dua, menghilangkan masa depan seorang. Dia nggak punya anak. Coba kalau dia punya anak kan ada yang ngurusin, kejam. Orang ini dibunuh. Ya. Kemudian dilakukan lagi sihir yang memisahkan, dan ini sihir yang paling banyak, memisahkan seorang suami dengan istrinya. Makanya Allah sebutkan tentang sihir, yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Dengan sihir mereka memisahkan antara suami dengan apa? Istrinya. Dan dalam hadis setan paling suka hal ini. Dalam Sahih Muslim, inna iblis wada'a arsyahu 'alal ma'. Iblis meletakkan singgasananya di air. Tsumma ba'atha sarayahu, kemudian dia kirim anak buahnya untuk menggoda manusia. Fa'adhamuhum minhu manzilatan fa'adnahum minhu manzilatan a'dhamuhum fitnah. Yang paling kedudukannya dekat dengan iblis, yang paling besar fitnahnya. Setelah mereka menggoda, mereka lapor. Jadi iblis itu terorganisir ya. Datang, saya sudah begini, kata iblis, belum. Ada lagi lapor, iblis saya sudah gini, kata iblis, belum. Sampai ada setan satu datang bilang, la azalu bihi hatta farraqtu bainahu wa baina zaujatihi, atau bainahu wa baina imraatihi. Saya terus dekati dia ya iblis, dekati orang ini sampai saya berhasil memisahkan dia dengan istrinya. Kata iblis, nikma ente setan terbaik, top. Jadi di antara sihir yang berbahaya, memisahkan suami dan apa? Istri. Suami jadi lihat istri enggak menarik, istri jadi lihat suami enggak menarik. Itu sihir bisa. Sihir bisa, ngeri. Ketemu dengan istrinya tidak ada hasrat. Tidak ada hasrat. Enggak bisa ereksi misalnya. Terus istri ketemu suami juga enggak bisa ada hasrat. Lihat suaminya enggak. Ternyata sihir. Kalau ketahuan penyihirnya, hukumnya apa? Penggal. Makanya ketika para dukun diberi tempat, dihormati, bahkan paguyuban dukun, komunitas perdukunan ya terus merajalela. Pertama merusak masyarakat, mendolimi ini, membunuh ini, memisahkan ini dan ini yang tadinya tidak saling mencintai. Belum urusan, terkadang urusan jabatan, macam-macam
Kedua, merusak akidah masyarakat karena masyarakat dibuat syirik, dibuat musyrik dengan dukun-dukun tersebut. Sajenlah inilah. Tapi ketika mereka diberi tempat, ya mereka eksis. Sampai ada yang bawa remote untuk remote awan. Nah, repot. Bisa ngeremot awan luar biasa. Baterainya pakai apa itu coba? Setelah itu syirik tersebut dilindungi dengan dikatakan ini adalah tradisi kita. Ini tradisi. Karena saya sedih ngelihatnya. Syirik ini. Kalau bukan atas nama Islam tidak apa-apa, ini kan orang Islam. Tradisi-tradisi, orang Islam harus menjelaskan kalau syirik. Tidak semua tradisi benar. Emang semua tradisi nenek moyang benar? Tidak kan? Rasulullah datang untuk merubah tradisi nenek moyangnya. Yang benar dipertahankan, yang salah dihilangin. Tidak semua tradisi harus dipertahankan. Kalau ada tradisi tidak pakai jilbab, ya dirubah dong. Kalau orang Islam, kalau nggak mau Islam ya nggak apa-apa. Kalau mau Islam ya dirubah. Tradisi warisan yang pegang perempuan ya jangan dirubah. Nanti orang Islam pengen Islam, kalau nggak pengen Islam terserah. Nah kalau kita ingin Islam, jelaskan tidak benar dalam Islam, jangan diam-diam aja, jelasin. Oleh karenanya si penyihir ini ngeri ya. Makanya kalau misalnya kita di Arab Saudi tidak ada takut sama sekali sama dukun-dukun, nggak ada takut sama penyihir, karena ada dukun mati. Ada dukun apa? Mati, dipenggal. Sehingga masyarakat merasa tentram dan nyaman. Kalau orang ke kuburan, benar-benar ingat kematian. Bahkan di antara sunnah kita pergi ke kuburan malam hari. Boleh ke kuburan. Ke kuburan, Rasulullah ke kuburan Baqi malam hari. Maka ziarah kubur kapan saja. Coba di Indonesia kuburan malam hari. Waduh. Oh, kenapa? Karena apalagi ada asap keluar. Waduh, pikir ada macam-macam. Sampai saya pernah lihat ada klip Gojek bawa makanan lewat kuburan. Dia bilang, waduh cuma 8.000 lewat sini lah ya. Kenapa? Karena dukun merajalela buat genderuwo-genderuwo punya tempat. Takut ya. Di sana nggak ada orang ke kuburan, nggak ada takut, semuanya pikir apa? Pikir mati, bukan pikir sehantu. Sini lewat kuburan, merinding. Benar-benar ada memang merinding, bulu kuduk merinding. Bentar lagi ada kain putih nih, sebentar lagi. Ini masalahnya karena dukun-dukun diberi tempat, itu masalahnya. Syirik diberi tempat, sajian diberi tempat. Kita bicara orang Islam ya. Itu masalahnya. Sihir diberi tempat. Orang baik-baik disantet, kasihan. Betapa banyak orang mati gara-gara santet. Banyak sekali. Kejam penyihir itu. Kejam. Baik.